sama jatuh cinta. Jadi bukan hanya menyampaikan peristiwa, juga harus paham tentang ilmu manajemen bencana. Ya, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Sutopo Purwonugroho namanya begitu lekat di hati kami para jurnalis dan juga para pemirsa televisi saat berbicara terkait bencana di Indonesia. Almarhum yang merupakan mantan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB ini selalu tampil prima dan mencerahkan saat menjelaskan kondisi dan penanganan kebencanaan di Indonesia. Dan meski di saat-saat terakhirnya Sutopo mengidap kanker paru-paru, namun almarhum Sutopo tetap maksimal memberikan informasi kepada kami semua wartawan dan juga masyarakat terkait dan penanganan bencana. Hari ini kita akan membicarakan tentang buku biografi Pak Topo bersama dengan Fenty Effendi, sang penulis buku. Dan kita akan lihat juga di sini, Mbak Fenty, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga. Dan iya, dan tadi juga kami juga sempat memberikan ini kebetulan pertanyaan kepada warganet tadi. Coba untuk pemirsa semuanya yang memang ini ya, memang ingin tertarik saya untuk mendapatkan buku Sutopo Purwonugroho Terjebak Nostalgia. Kami sudah mencantumkannya di Instagram kami di SP Metro TV dengan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, selain Raisa, siapakah penyanyi favorit Sutopo Purwonugroho? Jawabannya bisa dipilih ya di sini ya. Ada A, Rosa dan Vina Panduwinata. B, Rosa, Vina, Doni Adaben dan Josh Groban. C, salah semua. D, Raisa saja. Segera cantumkan jawabannya di kolom komen. Nanti di akhir dialog akan saya beritahukan apa jawabannya. Begitu ya, untuk 5 pemenang. Jangan lupa untuk bisa langsung segera di sana. Oke, Kak Fenty, pertama-tama ini saya lihat buku, saya sudah emosional dulu sebenarnya. Karena kita tahu bersama, sebagai jurnalis juga, Pak Topo ini adalah sosok pejabat yang kok saya bilang mengorangkan orang, begitu. Tidak peduli bagaimana juga, ia tetap memberikan informasi semaksimal mungkin. Sehingga waktu masih pertama awal menjadi seorang reporter, masih kecil gitu ya. Kemudian saya minta informasi, diberikan lengkap sekali ya. Seperti itu berarti yang digambarkan ya di sini ya. Yes, saya setuju tuh, mengorangkan orang dalam arti ketika bicara kepada wartawan yang butuh informasi dan kejelasan. Mengorangkan orang juga kepada korban bencana, para pengungsi, mereka yang nggak punya rumah, yang tinggal di tenda, segala macam. Sebenarnya Pak Topo itu juga menjadi tumpuan bagi korban. Misalnya kalau boleh saya cerita, bagaimana bukan hanya ngurusin bantuan nggak sampai atau bagaimana, termasuk ngurusin gimana caranya ngusir hantu. Aduh. Itu ada juga itu ya, itu ada cerita itu ya? Karena kan banyak bencana, kemudian ada yang merasa kok anak saya nangis terus nih, Pak Topo bisa bantu nggak gimana caranya ngusirin hantu dari rumah sebelah yang udah nggak ada lagi orangnya, sampai segitu-gitunya. Dan itu masih direspon sama Pak Topo? Dan itu direspons sama Pak Topo. Tapi saya mau bicara dulu awal mengenai covernya ini dulu. Warna kuning, warna orange, warna biru, ada warna abu-abu. Ini seperti BNPB. Betul, nih memang mewakili BNPB. Tadinya kalau saya sih kan ada beberapa cover yang dipilih, ada warna kuning, ada warna abu-abu, bukan gini. Saya ngelihatnya ini juga sebenarnya mewakili juga bukunya ya. Bukunya tuh bercerita tentang kehidupannya Pak Topo. Saya sampai saat ini masih nggak, kamu bilang lebih suka memanggilnya Pak Topo terus, karena menurut saya dia masih melekat gitu. Jadi kalau orang bilang almarhum saya masih pakai Pak Topo aja, karena rasanya ya
dia ada. Masih ada terus di sini. Iya, di dalam Betul, buku ini juga. Di buku ini juga ya. Iya. Awalnya itu memang gimana sih kemudian akhirnya Kak Fenty memutuskan untuk oke, mari kita tulis buku di sini. Ya, kalau tentang Pak Topo, terus terang saya tidak kenal secara personal sampai saya menulis buku ini. Kedua, saya memantau saja sejak tahu Pak Topo awal 2018 terkena kanker paru-paru stadium 4B. Kemudian awal tahun 2019 ada pesan berantai yang masuk ke beberapa, mungkin lewat WhatsApp, ada segala macam. Saya juga menerima beberapa, karena saya nggak tahu ini benar apa enggak. Saya bertanya kepada sahabat saya, Najwa Shihab, ini benar nggak? Nah, kayak gini. Karena sebelumnya Nana mengundang Pak Topo juga bicara di Boyolali. Nana ngecek langsung ke Pak Topo, saya kemudian dikirimin jawabannya yang terstruktur gitu loh. EYD bener Pak Topo gitu. Terus Nana nanya, kamu tertarik nulis bukunya? Saya bilang saya tertarik banget karena saya mantau. Ya udah, ayo kita kerjakan bukunya. Karena di dalam pesan berantai itu kalau pemirsa belum tahu, Pak Topo bilang bahwa apakah ada penerbit yang bersedia membukukan kisah saya. Tapi saya nggak punya dana untuk itu dan bahannya juga belum ada. Kalau ada silahkan. Dan kemudian memang ada beberapa yang tertarik. Dia Pak Topo cerita ke Nana, tapi kemudian Pak Topo bilang ya sudah, saya percaya sama Mbak Nana saja. Makanya Bismillah kita mulai penulisan buku ini bulan Maret. Bulan Maret kemarin. Tapi kenapa terjebak nostalgia ya? Terjebak nostalgia. Saya pengen cari judul apa ya yang kira-kira, ini kan buku kalau dibilang tuh menceritakan bagaimana perjalanan hidup Pak Topo, kisah-kisah gembiranya, konyolnya juga, pahitnya juga, jatuh bangunnya dia. Terus dalam salah satu postingan Pak Topo, dia bercerita bagaimana dia bertemu dengan Raisa, penyanyi kesayangannya. Dan kemudian di dalam postingan itu Pak Topo mengungkapkan bagaimana perasaannya, gembiranya dia dengan mencantumkan semua judul lagu Raisa di situ. Saya ketemu salah satunya terjebak nostalgia. Meskipun liriknya sebenarnya berbeda dengan message di dalam buku ini, tapi saya kira ini jadi asik juga ya, karena ya Pak Topo bercerita ke waktu dia kecil, waktu dia remaja, kemudian setelah dia sakit dia bisa mengambil jarak dan melihat ini sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang saya. Itu kayak misalnya orang ngelihat kaca spion kali ya, lihat ke belakang apa sih yang terjadi. Kalau dulu ketika dia mengalami kejadian itu, misalnya dia gagal jadi profesor, dia pernah mau keluar dari BNPB, nggak mau jadi humas lagi misalnya, dan dia lihat sekarang itu apa sih maknanya, misalnya dia juga lulus bukan di fakultas favorit yang dia mau, sehingga dia waktu ditanya sama teman-temannya, dia kan juara kelas, tapi dia diterimanya di fakultas yang menurut dia nggak populer. Jadi kalau ditanya kamu lulus di mana, dia tuh pakai bisik-bisik ke temannya, geografi. Gitu. Jadi dia nggak berani. Nah, cerita-cerita semacam itu ya. Dan tapi memang kalau kita lihat ya, memang banyak sekali hal menarik juga ya Kak Fenty ya. Termasuk juga ini saya kutip yang terakhir ini ada salah satu yang paling saya favorit sebenarnya sih. Ini di halaman 194. Orang jadi besar bukan karena jabatannya, melainkan jabatan jadi besar dan bermakna karena orang yang menjalankannya. Betul. Ini kutipan favorit saya juga nih. Dan itu sepertinya legacy yang ditinggalkan juga. Legacy yang ditinggalkan Pak Topo, karena bayangkan seorang humas eselon 2 yang saya lihat aja bisa ngobrol dari yang 15 menit jadi 45 menit dengan presidennya sendiri, yang presidennya juga mengucapkan duka cita di akun Instagramnya presiden sendiri. Jadi dan sebenarnya termasuk ketika dia punya kuliah di Fakultas Geografi pun sebenarnya itu kan bukan apakah kamu misalnya buat anak-anak sekarang, apakah kamu kuliah di fakultas favoritmu atau setengah favorit atau enggak favorit sama sekali. Yang penting kamu tuh
mau belajar, mau usaha tekun, sehingga apapun yang kamu lakukan itu bisa bermakna. Tapi kalau kita lihat ya Pak Topo ini kan sangat terstruktur, kita tinggal ngobrol dan lain-lain. Itu kisah keluarga juga diceritakan di sini. Dan saya di sini Kak Fenty bawa surat cinta ini dari Pak Topo ya. Ini surat yang diberikan dalam wawancara kedua kami di rumah beliau sendiri. Waktu itu untuk melengkapi, saya nanya, Pak ada bahan apa-apa lagi? Jadi Pak Topo masuk ke kamar, balik lagi. Ini Mbak, saya bilang, apa nih Pak? Ini surat saya buat istri saya. Waktu itu belum jadi istri, hanya kenal biasa. Udah ada ser-sernya dikit, tapi kemudian ya ini jadi memori yang ada juga diceritakan di dalam buku. Saya pengen tahu apakah Pak Topo sama terstruktur juga atau enggak nih nulis Coba ya, kita buka. Suratnya Coba nih ya. Lihat sendiri deh. Oke, ini saya pegang ya. Wah, suratnya. Oke, ini nggak apa saya tunjukkan sedikit ya ke pemirsa ya. Oke, ini suratnya juga ditulis sangat rapi. Sangat rapi sekali. Tulisannya juga rapi sekali di sini, terstruktur sama seperti Pak Topo biasa. Boyolali 1 Maret 1995 buat Retno Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks atas kiriman kartu lebarannya ya. Ternyata kartumu sudah duluan sampai di rumahku daripada aku. Di Boyolali sampainya ya? Kartunya. Terus kemudian ada juga ini, saya coba baca aja agak acak ya. Kabarku baik-baik saja. Sekarang agak kurus dan putih, tapi kalau dibanding kamu masih hitaman aku deh. Itu bilang sampai tahun 90-an ya pada waktu tahun itu. Tahun 90-an. Ini romantisme zaman dulu ya kalau kata anak-anak sekarang. Ini seperti sisi lain, tapi bukan sisi lain dari Pak Topo. Iya kan? Jadi dari segi kalimatnya juga, pribadinya seperti apa. Ini cerita sebenarnya story sejarahnya surat ini kan sebenarnya ketemu dengan Mbak Retno yang sekarang menjadi istrinya karena sama-sama jadi mahasiswa berprestasi, alumni terbaik UGM tahun 94. Nah, tapi kemudian Mbak Retno dapat kerjaan duluan, Pak Topo karena merasa agak minderan. Makanya setelah punya kerjaan diterima di PPPT baru kemudian berkirim surat yang pertama, dan dilanjutkan dengan yang kedua ini ya. Dan pada waktu Kak Fenty kemudian mendapatkan surat ini begitu sebagai tentunya bahan juga untuk menulis buku juga di sini. Apa sih yang Kak Fenty rasakan? Apakah melihat sosok Pak Topo yang seperti apa dengan kemudian mengirimkan seperti ini? Saya pikir sosok yang romantis dengan caranya gitu ya kepada terstruktur gitu terstruktur dengan caranya gitu sambil cerita bahkan sampai nomor induk pegawai juga. Ini namanya baru dapat kerjaan gitu loh. Oh iya betul. Dituliskan juga ya ini nomor induknya. Baru dapat kerjaan gitu. Jauh-jauh ke Jakarta dapat kerjaan ditulisin. Jadi sama kayak pekerjaan Pak Topo sekarang sebelum dia meninggal tentunya sangat informatif, sangat jelas menyampaikan apa yang dia maksud sehingga orang jadi mengerti. Pada waktu kemudian ini sudah rilis, sudah terbit seperti ini, sudah diberikan juga kepada Bu Retno juga ya. Betul. Tanggapannya bagaimana itu Bu Retno untuk Kak Fenty? Yang jelas Bu Retno tentunya senang, tapi sebenarnya saya yang merasa juga sangat senang, merasa sangat banyak manfaat, banyak yang saya dapatkan dari kisah perjalanan Pak Topo. Karena buat saya penulis, saya pengen tahu kenapa bisa Pak Topo menjadi orang yang seperti sekarang ini dan ternyata ketemu jawabannya itu di Boyolali bersama bapak ibunya tentunya. Bagaimana bapaknya memberikan semacam, kalau saya bilang tuh kayak kitab kehidupan ya buat Pak Topo, berjilid-jilid gitu. Itu sih kalau dari segi saya. Kalau dari segi Mbak Retno ya dia tentunya senang ada sesuatu yang bisa dikenang dengan buku ini, sesuai dengan harapan Pak Topo juga, supaya jadi inspirasi buat banyak orang. Sudah menjadi inspirasi tentunya bagi semua orang, terutama bagi kami, kita semua wartawan, saya jurnalis kira, ya. bukan hanya wartawan tapi juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang
selalu sedang menyaksikan. mengendalikan anak-anak yang jadi mahasiswa atau lagi susah belajar. Sebenarnya Pak Topo tuh bukan orang yang, dia mengaku bukan orang yang pintar, tapi dia orang yang tekun Betul. sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Oke, Kak Fenty, sebelum Ya. kita tutup perbincangannya, jadi Ya. jawabannya apa berarti? Yang Pertanyaannya. dari kuis tadi ya. Selain Raisa, ini Ya. kepada pemirsa semuanya yang untuk supaya Anda yang mau mendapatkan ini Ya. bukunya langsung tanda tangan dari Kak Fenty juga di sini. Selain Raisa, siapa penyair favorit Sutopo Purwonugroho? A. Rosa dan Vina Panduwinata. B. Rosa, Vina, Doni Adaben dan Josh Groban. C. Salah semua. D. Raisa saja. Jawabannya? B. B. Rosa, Vina, Doni Adaben, dan Josh Groban. Kami sudah pantau semuanya di kolom komentar di Instagram untuk kalian semuanya. Untuk yang benar, 5 pemenang yang beruntung akan kami umumkan nanti siapa pemenangnya pada jam 12 siang di Instagram Oke. SPI Metro TV. Selamat, untuk yang menang, selamatnya. Baik, terima kasih Kak Fenty untuk waktunya. Terima kasih Marvin dan atas juga- waktunya. Ya, semudah-mudahan buku ini Ya. bisa seperti yang diharapkan, diinginkan Pak Topo, bisa menginspirasi Betul. banyak orang. Baik, terima kasih Sama-sama. Kak Fenty waktunya di Selamat Indonesia. Baik, dan kami akan kembali usai jeda bersama Papa bersama kami.